Tes tes, apakah suaranya dapat terdengar? Terdengar. Oke, baik. Apakah kita bisa memulai presentasi? Semuanya sudah siap? Ini nggak, Lek? Ini nggak, Lek? Iya. Udah. Udah di-record kan? Teman-teman izin ya, ini videonya mau di-record, nanti mau di-upload di YouTube, terus dikirimkan ke Ibu. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sinta Ferawati Dewi, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Proses Berpikir Matematik. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang dapat ikut hadir dalam Zoom kali ini. Nah, pada Google Meet kali ini. Pada Google Meet kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai metode kontrapositif. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada siap belum? Oke. Nah, baik, di sini saya tidak sendiri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Siti Hafijah Musrianti sebagai moderator dan pemateri yang akan memimpin jalannya materi pada kali ini. Saya juga tidak sendiri karena ditemani dengan teman-teman pemateri lainnya yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Nezana Fadilah. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Baik, perkenalkan saya Lulu Maulida sebagai pemateri pertama. Baik, perkenalkan, nama saya Nafisa dengan 3 digit NPM 110 sebagai pemateri ketiga. Baik, perkenalkan, nama saya Rohanes Akbar Umarudin dengan 3 digit nomor NPM terakhir 108 sebagai pemateri keempat. Baik, itu di-mute. Perkenalkan, nama saya Repasya Mikatu Zini dengan 3 digit NPM terakhir 114 sebagai pemateri ke-5. Perkenalkan, saya Adisti Salsabila dengan NPM 3 digit terakhir 075 sebagai pemateri terakhir. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita mulai pada pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Lulu Maulida. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini akan menjelaskan terkait metode kontrapositif. Sebelumnya, definisi dari metode kontrapositif yaitu metode pembuktian tidak langsung yang digunakan dalam logika matematika. Nah, untuk apa sih metode kontrapositif ini? Digunakannya itu ketika membuktikan pernyataan implikatif yang sulit atau tidak efisien untuk dibuktikan secara langsung. Nah, untuk sebagai contoh simpelnya, jika ingin membuktikan pernyataan, jika P maka Q benar, maka kita bisa membuktikan kontrapositifnya, yaitu jika tidak Q maka tidak P, dan akan terbukti bahwa pernyataan aslinya juga benar. Nah, sebelumnya di kelompok sebelumnya sudah dijelaskan terkait metode kontradiksi. Mirip dengan metode kontrapositif ini,
dalam pernyataan A dan not B itu benar. Nah, di metode kontradiksi ini, di metode kontrapositif ini, A dan not B itu benar. Diasumsikan seperti itu. Nah, selanjutnya, jika di metode kontradiksi itu diasumsikan A dan not B benar, kita memulai dari A dan not B, A lalu ke not B. Tapi jika itu teh bekerja maju, nah bekerja maju di A dan not B. Lalu pada metode kontrapositif ini yang bekerja majunya itu hanya dari not B untuk mencapai kontradiksi not A. Nah, selanjutnya untuk menulis pernyataan not B itu tuh bekerja maju dan pernyataan not A itu bekerja mundur. Nanti akan dijelaskan secara lebih rincinya. Nah, dalam definisi 17 yang berbunyi sebuah fungsi bernilai real f dari suatu variabel real adalah 1 ke 1 dan jika dan hanya jika untuk semua bilangan x dan y dengan x tidak sama dengan y, fx tidak sama dengan fy. Lalu proposisi 15 berbunyi jika m dan b adalah bilangan real dengan m sama dengan 0, maka fungsi fx sama dengan mx ditambah b adalah 1 ke 1. Next. Oke, selanjutnya. Untuk pembuktian jelasnya dari metode maju dan mundur digunakan untuk memulai pembuktian meskipun hipotesis mengandung kata kunci tidak. Pernyataan kunci yang terkait dengan B adalah, nah kita mendapatkan pertanyaan, bagaimana saya dapat menunjukkan bahwa sebuah fungsi adalah 1 ke 1. Menerapkan dari definisi 17 pada fungsi tertentu fx sama dengan mx ditambah b, berarti kita harus menunjukkan bahwa terdapat B1 untuk semua bilangan real x dan y dengan x tidak sama dengan y, mx ditambah b tidak sama dengan my ditambah b. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembuktian ini akan dijelaskan oleh Nizan. Cukup sekian pematerian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lulu Maulida yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya, lanjut ke pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nizan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Selanjutnya materi tadi itu kan udah dijelasin nih sama Lulu. Nah, kan sudah diketahui bahwa B1 itu untuk semua bilangan real x dan y dengan x tidak sama dengan y dengan syarat mx tambah b tidak sama dengan my tidak sama dengan b. Nah, pernyataan baru ini itu akan mengandung kata kunci untuk semua. Bentar ya, kita lihat lagi yang tadi. Nah, ini tuh si kata kuncinya tuh akan mengandung kata untuk semua dan tidak. Maksud tidak itu yang ini nih, yang
tidak sama dengan. Nah, ketika ada lebih dari satu kelompok kata kunci dalam sebuah pernyataan, terapkan teknik yang sesuai berdasarkan kemunculan kata kunci saat muncul dari kiri ke kanan. Nah, karena kata kunci pertama dari kiri dalam pernyataan mundur B1 ini adalah untuk semua, metode pilih bisa digunakan selanjutnya. Jadi, ketika sudah mendapatkan B1 menggunakan kata untuk semua dan tidak sama dengan, ini tuh nanti itu akan lanjut ke kan ini tuh menggunakan metode maju mundur. Nah, kan kalau B itu kan mundur, sedangkan A-nya itu kan maju. Nah, untuk proses majunya ini akan didapatkan bilangan real X dan Y dengan X tidak sama dengan Y. Nah, dimana harus menunjukkan bahwa, nah ini kembali lagi ke metode mundur, dimana B2-nya itu adalah MX tambah B tidak sama dengan MY tambah B. Nah, dengan mengetahui kata kunci tidak dalam B2 yang ini nih, yang tidak, kata kunci yang ini tidak sama dengan, maka akan lebih tepat jika kita menggunakan metode kontradiksi yang sudah dijelaskan pada kelompok sebelumnya atau kontrapositif. Nah, dalam kasus ini tuh kita tuh bisa menerapkan metode kontrapositif. Dengan demikian kita bisa mengerjakannya itu dengan cara menotkan yang B2 yang ini. Jadi kan kalau misalnya B2 ini tuh dinotkan. Nah, kan dinotkannya itu tidak sama dengannya itu akan menjadi, nah, jadi sama dengan, jadi kan tadi tuh udah proses ini ya, udah proses yang B2 itu kan udah proses mundur. Karena ini adalah proses maju mundur, dari B2 ini kita lanjut dengan proses maju. Proses majunya itu yang ini. Jadi A2 dengan menotkan B2, maka akan dihasilkan MX tambah B sama dengan MY tambah B. Dan mundur dari not A1, pernyataan terakhir dalam proses maju. Yang not A1 tuh yang ini. Bilangan real X dan Y dengan X tidak sama dengan Y. Karena ini bekerja dari maju ke mundur dengan cara menotkan A1, maka akan dihasilkan B3 dengan not A1 X sama dengan Y. Nah, sisa pembuktiannya adalah aljabar sederhana yang diterapkan pada A2 yang MX tambah B sama dengan MY tambah B, secara khusus dengan mengurangkan B dari kedua sisi A2, maka akan mendapatkan A3 MX sama dengan MY. Jadi si kedua ruas yang B-nya itu dikurangkan dengan B, maka akan menghasilkan MX sama dengan MY. Nah, akhirnya itu karena M tidak sama dengan 0 oleh hipotesis A, kita dapat membagi kedua sisi A3 dengan M dan mendapatkan B3 dan pembuktiannya selesai. Nah, jadi si A3-nya itu, kan kedua ruas itu terdapat M ya. Nah, kedua ruas tersebut tuh kita kurangi lagi dengan M, maka akan menghasilkan X sama dengan Y. Jadi, menggunakan metode maju mundurnya itu sudah terbukti, menggunakan metode maju mundur dengan mengkontrapositifkan proposisi yang tadi. Jadi terbukti gitu. Nah, sekian pematerian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nijan yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya, lanjut ke pematerian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nafisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bagian 10.2 mengenai membandingkan metode kontrapositif. Nah, di sini terdapat gambar. Nah, lalu ada penjelasannya. Metode kontrapositif bekerja dengan cara membuktikan pernyataan yang ekuivalen secara logis, yaitu jika B tidak terjadi, maka A juga tidak terjadi. Nah, atau jika dibentuk simbolnya itu negasi B, maka negasi A. Dengan kata lain,
kita membuktikan langsung bahwa A implikasi B, kita berusaha menunjukkan bahwa jika B salah, maka A juga salah. Nah, keuntungan dari metode kontrapositif ini, kita sudah tahu apa tujuan akhir dari pembuktiannya, yaitu menunjukkan bahwa A tidak mungkin terjadi jika B tidak terjadi. Nah, ini memungkinkan kita menggunakan pendekatan mundur dari pernyataan negasi A. Yang kadang ini tuh bisa lebih memudahkan. Nah, namun kekurangannya dari metode kontrapositif ini, kita hanya memiliki satu asumsi awal, yaitu negasi B. Nah, lalu untuk metode kontradiksinya, karena sudah dijelaskan di kelompok sebelumnya, nah di sini saya akan membahasnya, yaitu dengan metode kontradiksi ini tidak langsung mencoba membuktikan bahwa A menyebabkan B, sebaliknya kita mengasumsikan bahwa A benar dan B salah. Nah, di metode ini kita uji apakah si dua asumsi ini secara logika bisa membuktikan pembenaran dari asumsi gabungan A dan negasi B. Nah, langkah ini dilakukan dengan mencari maksud tertentu. Nah, jika dari asumsi A dan negasi B, kita bisa menarik kesimpulan. Nah, jika ada dari pernyataan yang bertentangan, atau misalnya muncul pernyataan yang saling berlawanan dalam sebuah pernyataan yang memiliki saling berlawanan, nah maka kita telah menemukan bahwa itu sebuah kontradiksi. Nah, lalu jika ada pertanyaan, lebih baik memakai metode kontrapositif atau memakai metode kontradiksi. Nah, sebenarnya tidak ada jawaban mutlak yang menjawabnya selalu benar. Tetapi karena pemilihan metode itu tergantung pada bentuk pernyataannya, bisa menggunakan metode kontradiksi, bisa menggunakan metode kontrapositif ataupun menggunakan metode kontradiksi. Next. Nah, lalu di sini ada gambar, yaitu membandingkan metode kontrapositif dengan maju mundur. Nah, di metode kontrapositifnya, yaitu dengan metode kontrapositif, Anda bekerja maju dari not B dan bekerja mundur dari not A. Nah, maksudnya itu maju dari not B, negasi B, kita memulai penalaran asumsinya itu dari bahwa B tidak benar. Nah, lalu untuk metode mundurnya itu not A, kita mencoba mencari jalan yang membawa kita ke kesimpulan. Nah, pada pendekatan ini, kenapa bekerja maju dari not B? Karena karena not B sering memberikan kondisi yang lebih spesifik. Kita bisa mempermudah proses mencari pernyataannya itu ke not A, seperti itu. Nah, untuk sekian pematerian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ruhanes. Baik, terima kasih kepada Nafisa yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya akan dilanjutkan pematerian oleh Ruhanes. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya. Untuk yang selanjutnya, jadi di sini membandingkan tiga metode tadi ya, yaitu ada metode maju mundur, metode kontradiksi, dan metode kontrapositif. Nah, seperti pada gambar ya, kalau yang metode maju mundur kan hipotesisnya tuh kan metode maju mundur tuh metode majunya tuh dimulainya dari hipotesis ya. Nah, maka A tuh menggunakan metode maju, dan kesimpulan atau B itu menggunakan metode mundur. Nah, untuk kontradiksi saya menggunakan metode maju di not B. Nah, untuk di kontrapositif jadi
kontrapositif itu kayak dulu pas himlog kan ada apa sih, converse, inverse, kontraposisi kalau nggak salah ya, kontrapositif, kontraposisi. Nah kayak gitu, jadi kayak dibalik, jadi sebenarnya apa sih nilai kebenarannya mah sama aja gitu, kayak A implikasi B sama negasi B implikasi negasi A itu ekuivalen atau sama gitu atau setara. Nah jadi dibalik, jadi di metode kontrapositif ini untuk hipotesisnya itu jadi not B dan untuk kesimpulannya itu jadi not A. Dan untuk yang tadi kelebihan dan kekurangan seperti itu kan udah disampaikan ya oleh rekan saya. Mungkin nah tapi kadang metode ini juga dapat metode kontrapositif juga dapat membingungkan jika kita tidak terbiasa gitu menggunakan not atau negasi seperti itu. Jadi metode kontrapositif ini cocok digunakan pada saat kita seperti yang tadi dikatakan oleh rekan saya, oleh Nizhan tadi pas di material yang awal, yang cocok digunakannya itu pada saat kita menemukan not di hipotesis maupun di kesimpulan. Kayak tadi kan pas lagi pembuktian di A berapa tadi ada kata notnya, dan di B2 kalau nggak salah atau B3 lupa lagi yang tadi Nizhan ada notnya juga. Nah pas ketemu jawaban seperti itu kita tuh bisa menggunakan metode kontrapositif. Jadi mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Rohanes yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Gimana teman-teman? Masih pada semangat gak nih? Semangat, ayo. Semangat. Oke. Baik, kita lanjutkan pada pematerian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Revasya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya di sini ada 10.3 yaitu membaca bukti. Nah, di sini ada proposisi 16 yaitu asumsikan bahwa A dan B adalah bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0. Jika A tidak membagi B, maka persamaan AX kuadrat tambah BX tambah B kurangi A sama dengan 0 tidak memiliki solusi bilangan bulat positif. Nah, di sini ada bukti proposisi 16. Saya akan menyebutkannya secara ringkas dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama ada S1, yaitu misalkan X lebih dari 0 adalah sebuah bilangan bulat dengan AX kuadrat tambah BX tambah B kurangi A sama dengan 0. S2, kemudian X sama dengan negatif B plus minus B min 2A per 2A. Nah, ada S3 yaitu karena X lebih dari 0 maka pasti X sama dengan 1 kurangi B per A. Dan terakhir ada S4 yaitu tetapi kemudian B sama dengan 1 kurangi X dikali A sehingga A membagi B. Nah, di sini ada analisis pembuktiannya lebih lanjut. Nah, yang pertama kita mulai lihat dari proposisi awal yaitu jika jika A tidak membagi B, maka persamaan AX kuadrat tambah BX tambah B min A sama dengan 0 tidak punya solusi bilangan bulat positif. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa sesuai struktur implikasi itu B itu sebagai premis dan A sebagai kesimpulan. Nah, premisnya itu
premisnya itu A tidak membagi B dengan kesimpulannya tidak mempunyai solusi bilangan bulat positif. Mati gak? Nah, karena di sini kita membuktikan proposisi 16 itu menggunakan metode kontrapositif. Maka kita mengkontrapositifkan proposisi awal, yaitu jika ada solusi bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif ini kita tulisnya X lebih dari 0. Jadi gini, jika ada solusi bilangan bulat positif X lebih dari 0, maka A membagi B. Itu adalah hasil dari kontrapositif proposisi awal. Nah, di sini kita mendapatkan interpretasi S1. Nah, dari mana sih interpretasi S1? Interpretasi S1 didapatkan dari hasil kontraposisi proposisi awal, yaitu adalah solusi bilangan bulat positif untuk menyelesaikan persamaan AX kuadrat tambah BX tambah B kurangi A sama dengan 0. Nah, kita asumsikan interpretasi S1 ini sebagai not B. Nah, kita mengasumsikan sebagai not B, jadi A1. Nah, A1 ini berbunyi, jadi X lebih jadi X lebih dari sama dengan 0 adalah sebuah bilangan bulat dengan AX kuadrat tambah BX tambah B sama dengan A, tambah B kurangi A sama dengan 0. Nah, di sini dilanjutkan dengan B1, yaitu not A. Kenapa kita bisa mendapatkan di not 1 ini, kenapa kita di not A ini, kenapa kita bisa mendapatkan A membagi B? Karena itu merupakan hasil dari perhitungan atau bisa dibilang juga dari proposisi awal. Nah, yang proposisi awal ini A tidak membagi B. Jika dikontraposisikan kan A membagi B. Nah, langkah-langkah buktinya itu kita harus melewati S1 sampai S4 terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa mendapatkan secara langsung si A membagi B itu. Kita harus melalui substitusi dan manipulasi aljabar yang nantinya akan lebih dijelaskan oleh rekan saya. Nah, nanti kita akan menemukan A membagi B itu di S4. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Revasia yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya akan disampaikan materi mengenai analisis pembuktian oleh saya sendiri. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa B1 itu dinotkan sehingga menjadi A membagi B. Kan sebelumnya pada proposisi 16 itu A tidak dapat membagi B. Nah, kita notkan menjadi A dapat A membagi B. Nah, dengan demikian menunjukkan bahwa pembuktian dengan metode kontrapositif. Kan tadi disebutkan dalam proposisi 16 itu didapatkan persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah B dikurangi A, yaitu sama dengan 0. Nah, didapatkan dari A1. Nah, kita lanjutkan menggunakan metode maju. Nah, kita mencari A2-nya. Nah, mencari A2-nya itu dengan kita menggunakan rumus kuadrat. Nah, rumus kuadrat itu kan bentuk umumnya itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, sehingga dari S1 tadi didapatkan yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah B dikurangi A, yaitu 0. Nah, sehingga A-nya itu adalah AX kuadrat dan B-nya itu adalah BX, dan untuk C-nya itu B dikurangi A. Nah, sampai sini dapat dipahami. Nah, selanjutnya kita substitusikan menggunakan rumus kuadratnya. Nah, kan di sini
kan di sini ada rumus kuadratnya itu, kita masukkan. Rumus kuadratnya itu kan min B plus minus B dikurangi min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kita masukkan min B-nya itu adalah B dan B kuadratnya adalah B kuadrat dan 4A yaitu 4A dan untuk C-nya yaitu B dikurangi A. Nah, selanjutnya kita kalikan 4A dikali B yaitu 4AB dan 4A dikali A yaitu 4A kuadrat. Nah, kita turunkan. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Nah, faktorkan dari B kuadrat dikurangi 4AB dikurangi 4A kuadrat. Nah, kita faktorkan dan didapatkan faktornya adalah B dikurangi 2A dikali B dikurangi 2A. Nah, sehingga menghasilkan min B plus minus akar B dikurangi 2A kuadrat dibagi 2A. Nah, sehingga didapatkanlah interpretasi dari S2-nya itu adalah min B plus minus B dikurangi 2A dibagi 2A. Nah, sampai sini apakah dapat dipahami? Oke. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita mendapatkan S2-nya yaitu min B plus minus B dikurangi 2A dibagi 2A. Nah, kita di sini didapatkan bahwa X1 dan X2-nya itu adalah plus minus. Nah, kita coba dulu masukkan yang plusnya dulu. Nah, sehingga X1-nya itu adalah min B ditambah B dikurangi 2A dibagi 2A. Nah, kita kalikan. Kita jumlahkan sehingga min B ditambah B yaitu 0 sehingga tersisa min 2A dibagi 2A. Nah, min 2A dibagi 2A yaitu sama dengan 1. Nah, tadi dijelaskan oleh Fasya bahwa syaratnya itu X-nya itu tidak boleh lebih kecil dari 0. Nah, X-nya itu harus lebih besar dari 0 sehingga X1 ini tidak memenuhi. Selanjutnya kita mencari X2-nya. Nah, X2-nya itu kan tadi menggunakan plus, sekarang menggunakan minusnya. Sehingga didapatkan min B dikurangi B dikurangi 2A dibagi 2A. Nah, dari sini didapatkan min B dikurangi B yaitu min 2B dan ini enggak. Min B kan ini min B dikali 2 yaitu plus 2A. Nah, kita jumlahkan sehingga menghasilkan kita faktorkan menghasilkan 2 dalam kurung A dikurangi B dibagi 2A. Nah, sehingga didapatkan A dikurangi B dibagi A. Nah, kita samakan penyebutnya yaitu A per A. Nah, A per A itu yaitu 1 dan B per A yaitu B per A. Nah, sehingga didapatkan A3-nya itu adalah 1 dikurangi B per A. Nah, karena satu-satunya jalan yang dapat memenuhi yaitu X2 dan X1 itu kan tidak memenuhi karena X-nya itu lebih kecil dari 0 sehingga interpretasi dari S3 yaitu 1 dikurangi B per A karena X-nya itu bisa lebih besar dari 0. Nah, sampai sini dapat dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh. Silakan Siska. Mau ke yang slide sebelumnya dong. Yang di A2. Kan itu negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4A dikali B dikurangi A ya. Yang bawahnya kenapa negatif? Yang mana ini? Kan negatif 4A dikali negatif A harusnya positif 4A kuadrat gak sih? Iya, benar.
Tipe. Iya, tipe. Oke. Tapi ke bawahnya bener nggak? Disi aku yang Betul, salah. betul. Betul ya? Udah ya? Siap. Terima Betul. kasih Siska. Iya. Gimana untuk yang lainnya? Apakah sampai sini dapat dipahami? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Nah, kan tadi didapatkan bahwa interpretasi dari S3-nya itu adalah X sama dengan 1 dikurangi B per A. Nah, untuk melanjutkan, tadi kan sudah dijelaskan oleh Rere bahwa kita bisa menggunakan manipulasi aljabar. Nah, kita menggunakan manipulasi aljabar dengan cara mengkalikan kedua ruasnya dengan A. Nah, yang ruas kanan dan kirinya itu dikalikan dengan A, sehingga AX sama dengan A dikali 1 min B per A, sehingga didapatkan A kali 1 yaitu A dikali min B per A yaitu B. Nah, sehingga di sini kedua ruas dikurangi dengan A sehingga menghasilkan AX dikurangi A sama dengan B. Nah, di sini kan kita dapat memfaktorkan A-nya sehingga menghasilkan A dikali 1 dikurangi X sama dengan B, sehingga interpretasi dari S4-nya itu yaitu B sama dengan 1 dikurangi X dikali A. Nah, dengan ini maka terbukti bahwa A itu dapat membagi B. Nah, dari mana kita tahu A itu dapat membagi B? Nah, kita bisa bergerak mundur dari B1 itu yang dari yang ini. Dari situ kita bergerak mundur dengan menggunakan pernyataan kunci. Nah, pernyataan kuncinya itu pernyataan kunci. Nah, yaitu bagaimana saya dapat menunjukkan bahwa sebuah bilangan bulat yaitu A ini dapat membagi bilangan bulat yang lainnya yaitu B. Nah, dengan menggunakan definisi untuk menjawab pertanyaan kunci. Nah, ada yang tahu definisi berapa yang menjelaskan mengenai ini A membagi B? Boleh, silakan. Gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Definisi 1 bukan. Apa? Enggak jadi deh. Definisi yang Definisi berapa? membagi itu. Ya, definisi A membagi B. Ya, A membagi B. Oh, maaf. Ini mah Boleh, Pak Jiri. N membagi M. Definisi 1. Itu sama aja. Ya, sama aja. Oh, boleh definisi 1. Ya, boleh di Definisi 1 berbunyi Ya, silakan Pak Jiri. Definisi 1 berbunyi suatu bilangan bulat N membagi bilangan bulat M atau N garis M jika M sama dengan Kn untuk suatu bilangan bulat K. Iya, betul sekali. Nah, benar sekali. Kan tadi kata Pak Jiri disebutkan dari definisi 1 itu berbunyi sebuah bilangan bulat N membagi sebuah bilangan bulat M atau ditulis N per M. Nah, jika M-nya itu sama dengan K kali N untuk beberapa bilangan bulat K. Ini matiin dulu recordnya. Ini kan? Mohon maaf teman-teman, tadi limit sekarang, kita bisa lanjutkan kembali, oke? Nah,
Kan tadi disebutkan ya oleh Pak Jri bahwa definisi 1 itu berbunyi bahwa sebuah bilangan bulat n membagi sebuah bilangan bulat m atau ditulis n membagi m. Nah, jika m-nya itu sama dengan k kali n. Nah, untuk beberapa bilangan bulat k. Nah, yang dimana di sini M-nya itu diganti menjadi B dan K-nya itu diganti menjadi C dan N-nya itu menjadi A. Nah, kita kan tadi kita membuat pertanyaan. Pertanyaannya itu bagaimana saya dapat menunjukkan bahwa sebuah bilangan bulat A membagi bilangan bulat lainnya yaitu B dengan menggunakan pertanyaan kunci. Menjawabnya dengan menggunakan definisi 1. Nah, kita jawab dengan B2. Nah, B2-nya itu kita jawab ada bilangan bulat C sedemikian hingga A itu dapat membagi sehingga B itu sama dengan C dikali A. Nah, kan di sini ada kuantor ada ya. Nah, di B2 ada kuantor ada. Nah, kita menggunakan metode konstruksi untuk menghasilkan nilai C. Nah, kita menggunakan metode konstruksi untuk menghasilkan nilai C. Nah, kemudian kita bergerak maju. Nah, kita bergerak maju tadi di A3. Mana tadi? Nah, yang ini. Nah, kita bergerak maju di A3. Nah, dari sini kita bergerak maju dan untuk menyelesaikan penyelesaian B. Nah, kita dapatkan bahwa B-nya itu yaitu 1 dikurangi X dikali A. Nah, didapatkan 1 dikurangi X dikali A. Yang dimana nilai C-nya itu adalah 1 dikurangi X. Nah, dimana nilai C-nya itu yang tadi itu yang diinginkan di B2. Nah, di B2 ada bilangan bulat C yaitu bilangan bulat C-nya itu 1 dikurangi X. Nah, dari situ sehingga sehingga terbukti bahwa proposisi 16 ini proposisi 16 itu membuktikan bahwa menggunakan metode kontrapositif. Nah, di mana dari proposisi 16 tadi kan tadi diasumsikan bahwa A itu tidak membagi B, dinotkan menjadi A. Nah, di sini yang tadi Rere teh. Nah, di sini kita menotkan kan di sini A tidak membagi B, tetapi kita membuat sebuah pernyataan bahwa A itu dapat membagi B. Nah, terbukti juga bahwa A itu dapat membagi B dengan dijawab dari pernyataan kunci dan dijawab dari definisi 1. Nah, sehingga maka secara kontrapositif, kita telah membuktikan jika A itu maka B. Nah, sampai sini apakah dapat dipahami? Baik, mungkin cukup pematerian dari saya. Saya lanjutkan ke pematerian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Adisti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Nah, sekarang udah sampai di penghujung materi, yaitu rangkuman. Jadi, metode kontrapositif itu sebagai jenis pembuktian dengan kontradiksi digunakan ketika pernyataan terakhir dalam proses mundur mengandung kata kunci no atau not. Nah, dengan metode kontrapositif, Anda bekerja menuju kontradiksi spesifik
not A dengan yang pertama, yaitu dengan mengasumsikan bahwa A dan not B itu benar. Lalu selanjutnya bekerja maju dari not B dalam upaya untuk mendapatkan not A. Nah, lalu selanjutnya kita bekerja mundur dari not A dalam upaya mencapai not B. Nah, Anda juga dapat menganggap metode kontrapositif ini sebagai metode maju mundur yang diterapkan pada pernyataan not B mengimplikasikan not A, karena pernyataan ini secara logis setara dengan pernyataan A mengimplikasikan B. Ini kita lihat di tabel kebenaran. Ini bisa dilihat di sini A-nya, B-nya, terus not A, not B. Nah, di sini kita lihat bahwa not B mengimplikasikan not A itu sama dengan A mengimplikasikan B. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Adisti yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi. Nah, sampai sini teman-teman gimana? Apakah bisa memahami? Tepuk tangan. Apakah sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ya, boleh Aufa. Silakan. Boleh. Boleh. Yang ini atau yang ini? Pasti ini. Ya, boleh. Ya, ini. Yang mana? Yuklah kita mulai ya. 3, 2,